dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas teknik aplikasi multimedia yang telah kami buat. Di sini kami ingin membahas mengenai definisi multimedia yang mengambil konsep dari materi sesi 1. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya Nevi Yudianti sebagai ketua kelompok, ada rekan saya Irfan Nursandi, Kevlin Ratama, Hardiansyah, dan juga Muhammad dari Ajhari. Baiklah, kita mulai saja ya. Definisi multimedia menurut para ahli. Pada tahun 1996, Ross mengatakan bahwa multimedia merupakan kombinasi dari komputer dan juga video. Namun, McCovick mengatakan multimedia adalah kombinasi dari 3 elemen, yaitu gambar, suara, maupun teks. Pada tahun 2014, Gumelar mengatakan bahwa multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, animasi, gambar, suara, dan juga video dengan menggunakan tools atau alat bantu dan juga link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, maupun berkomunikasi. Sekarang mari kita lihat pengertian multimedia. Multimedia adalah sebuah sarana atau media yang di dalamnya merupakan gabungan dari elemen-elemen. Elemen-elemen apa saja? Yaitu teks, suara, video, gambar, animasi, maupun navigasi yang berguna untuk menyampaikan sebuah informasi yang dilakukan secara digital. Sebelumnya kita sudah membahas definisi dari multimedia. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari multimedia. Yang pertama ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif ialah produk multimedia yang dioperasikan oleh pengguna melalui navigasi yang disediakan menggunakan mouse, keyboard, dan perangkat input lainnya. Beberapa contoh dari multimedia interaktif ialah sit interaktif, aplikasi game, virtual reality, program aplikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada multimedia linear. Multimedia linear ialah multimedia yang mempunyai struktur yang berjalan lurus tanpa dikontrol oleh pengguna. Produk multimedia ini sangat umum di masyarakat. Contohnya ialah siaran televisi, film, musik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif ialah produk multimedia yang memiliki kontrol navigasi yang lebih kompleks, sehingga pengguna dapat mengoperasikannya dengan lebih leluasa dibandingkan dengan jenis multimedia interaktif. Contoh dari multimedia interaktif ialah website, mobile banking, dan game online. Selanjutnya ada multimedia kits. Multimedia kits ialah produk multimedia yang terdiri dari beberapa jenis media dan dikemas dalam satu topik, sehingga untuk mengoperasikannya membutuhkan perangkat lain selain komputer. Beberapa contoh dari multimedia kits ialah CD-ROM, kaset, audio, transparansi overhead, gambar statis, dan lain sebagainya. Multimedia memiliki beberapa elemen atau ciri-ciri. Yang pertama adalah teks, yang kedua adalah gambar, yang ketiga adalah audio, yang keempat adalah video, yang kelima adalah animasi. Elemen atau ciri-ciri multimedia yang pertama adalah teks. Teks merupakan bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan. Biasanya, teks paling sering digunakan oleh kita karena kita sering menggunakan teks untuk menyampaikan sesuatu atau maklumat. Teks berfungsi dalam memberi maksud cerita. Teks juga dikatakan sebagai kunci dari komunikasi. Yang kedua yaitu gambar. Gambar seringkali muncul sebagai latar belakang sesuatu teks untuk menghadirkan kerangka yang indah. Gambar sering dikatakan sebagai bahasa sebuah gambar yang mampu menjelaskan 1000 kata. Gambar yang ditonjolkan mesti bertepatan dengan tema atau tajuk yang hendak disampaikan. Gambar terdiri dari berbagai jenis, yaitu gambar vektor, gambar digital, gambar hyper, dan gambar bitmap. Yang ketiga adalah audio. Audio dikatakan sebagai pemakin seri dalam persembahan multimedia. Jika paparan teks hanya memuat grafik dan teks, tidak dapat menarik minat seseorang. Audio dapat ditambahkan dalam produk multimedia melalui suara,
musik, dan kesan suara. Audio mempunyai beberapa objek bunyi yang bisa digunakan dalam produk multimedia, yaitu waterform audio, compact disc, audio, dan MP3. Yang keempat merupakan animasi. Animasi merupakan penggunaan komputer yang menciptakan gerak pada layar animasi diibaratkan nadi utama dalam suatu image. Animasi ialah hasil penyusunan visual tangan sehingga berupa visual yang dinamis atau beranjak yang bersumber dari gugusan objek yang dikelola sebegitu bentuk dengan objek yang bisa dibentuk tulisan, visual hewan, tumbuhan, manusia, dan lainnya. Terakhir, yang kelima merupakan video. Video adalah rekaman gambar hidup atau gambar bergerak yang saling berurutan. Video dikatakan sebagai elemen yang paling mudah untuk menarik perhatian penonton dalam persembahan aplikasi multimedia. Video terbagi menjadi dua jenis, yaitu video digital dan video analog. Video digital adalah video yang proses perekamannya menggunakan sensor atau komputer. Hasil proses perekamannya dalam bentuk file atau data. Sedangkan video analog, proses perekamannya menggunakan film atau lebih kita kenal sebagai kaset video. Dan hasilnya dalam bentuk kaset video pula. Jadi di sini kategori multimedia ada dua ya, yaitu multimedia communication dan multimedia content production. Jadi apa sih multimedia communication? Jadi multimedia communication itu merupakan penggunaan media yang berfungsi untuk mempublikasikan informasi. Jadi media yang digunakan itu seperti TV, radio, film, musik, dan lain-lain. Nah, kalau multimedia content production yaitu penggunaan beberapa materi media seperti teks, animasi, audio, video, gambar yang dibentukkan untuk menghasilkan produk multimedia seperti musik, game, film, dan lain-lain sebagainya. Ya, di sini saya akan menjelaskan manfaat multimedia untuk kehidupan. Yang pertama, untuk pendidikan. Jadi multimedia juga dapat bermanfaat sebagai media pembelajaran. Yang kedua adalah manfaat multimedia untuk bisnis. Jadi multimedia itu bisa dipakai juga untuk media promosi dan lain-lain. Lalu selanjutnya manfaatnya adalah untuk hiburan. Jadi sebagai media hiburan visual dan audionya. Lalu selanjutnya multimedia untuk pertahanan. Jadi sebagai media dalam pertahanan dan keamanan negara. Lalu selanjutnya manfaat multimedia adalah untuk kesehatan, di bidang kesehatan. Jadi sebagai media kesehatan masyarakat, bisa untuk himbauan dan lain-lain. Sekian pembahasan materi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, dan terima kasih khususnya kepada Bapak Dr. Ruhman Iman Akbar Effendi selaku dosen, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.